Apa yang bisa saya bantu buat Mas Ardi dan Ibu siapa? Saya sendiri dengar tadi cerita suami, tapi bohong, Pak. Bohongnya di mana? Bohongnya kalau masalah kuntilanak, iya aku ngalamin semua itu di rumah. Karena yang punya rumah itu dulu kan meninggal, anaknya meninggal, lahir meninggal, dikubur di belakang dapur, percis belakang dapur. Nah itu betul, itu ada kuntilanak, ada orang gede tinggi, aku sering ngalamin tuh ngelihat kamar mandi, kamar belakang. Yang aku bohongnya ini ada kamar di belakang di gudang, nggak boleh dilihat sama anak istri. Itu terkunci. Kamar apa menurut Ibu? Kurang tahu kamar, cuman aku pas begitu pernah ngelihat ini sampai berantem, ngelihat masalah yang tadi bawa kotak itu berantem, mau dibuka nggak dibuka, sampai dorong-dorongan sampai saya jatuh, itu dia tetap. Itu kapan? 4 tahun terakhir? Belum. Lebih? Enggak, maksudnya kesini, setahun kesini, belum lama itu kejadiannya. Berantem terus jadi di rumah itu. Setahun terakhir? Iya. Emang kenapa sih kotaknya keluarin? Sini yuk Pak Ardi. Saya mau lihat depan istrinya kamu juga Mas Ardi. Udah, jangan bohong, kasihin aja. Udah sih, keluarin. Di sini. Kalau memang panjang rumah tangga, coba keluarin. Jangan takut, jangan ngeper jadi orang. Semuanya Pak Ardi. Siti, Kotaknya tenang juga. ya. Kotak. Ya gimana, habis di rumah nggak tenang, berantem tuh, takutnya aku efeknya ke anak. Kotak aja. Ini nggak usah lah. Enggak, Keluarin. kotaknya juga Kotaknya dikeluarkan. Pak, kotaknya. Takutnya efeknya ke anak sama Oh Ibu istri khawatir justru ke iya, istri sama anak soalnya ya? anak lain satu, kayaknya yang disayang dia itu kadang-kadang benci emaknya, kadang-kadang kalau saya sampai nangis-nangis dia meluk emaknya, tapi kadang-kadang benci, takut efek dari ini gitu. Bisa juga sih karena jimat. Bisa pengaruhnya. Bisa, jadi rumah tangga panas, tidak nyaman, kemudian berantem mulu karena energi negatif dari jimat-jimat tersebut mempengaruhi alam pikiran mereka. Yang Ibu lihat seperti ini? Iya, kuntilanak, betul. Anak apalagi sekarang lagi hamil. Suka banget, sering banget, apalagi malam Jumat, malam Selasa itu selalu bau kemenyan. Itu di kamar, di dapur, terus itu anak itu sering ngelihat, nah itu di kamar mandi ada siapa, ada yang jongkok gede tinggi gitu. Pernah aku ngalamin juga di kamar, di pintu belakang itu tinggi sampai nundul di pintu. Itu nggak tahu itu apa itu. Terus aku akhirnya lari ke orang pinter, minta tolong, jangan sampai ditampakkan lah gitu ke keluarga kita. Terus? Saya dikasih isim, katanya Dikasih ini dikasih isim namanya. Tapi itu nggak bisa di ini, nggak bisa nggak mau diusir katanya. Udah saya tinggal di sini, soalnya dulu itu kan beli rumah tuh kecil, ada jalanan kalau orang ngubur itu ke situ lewatnya, berhubung ada rezeki saya sedikit dihabisin. Jadi yang di kuburan itu katanya masuk mainannya itu di dapur, tempat mainannya dia gitu. Nggak mau diusir itu. Memang dulu pernah juga saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang saya yang bakar minyak, kadang-kadang tapi nggak sering. Gak apa Pak? Sering apa? Kadang-kadang saya yang bakar minyak memang, kadang-kadang. Bapak yang bakar minyak. Tapi anak istri nggak tahu, tapi nggak tiap hari. Nah itu pertanyaan saya, kenapa sih Pak anak istri nggak boleh tahu? Kalau misalnya mereka tahu, Malu. hanya malu. Maksudnya apa gitu? Apa dan tujuannya kalau itu masalah bakar kemenyan, nyimpen gituan? Orang mah jujur aja sama istri, jadi nggak selalu berantem. Iya, betul. Saya di setuju. rumah. Dan satu lagi yang saya ingin tanyakan. Tadi sempat mengeluarkan statement bahwa dia terhadap mertuanya itu dia melakukan sesuatu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ceritakan dengan jujur. Mertua saya. Mana ya? Yang satu ya almarhum ya. Tinggal satu, nenek-nenek. Kesian anak, Pak. Gembel ibu udah tua, ngapain begitu kejadian begitu? Orang mah sadar kayak udah tua. Mertua saya itu ikut saya sih kok nggak betah. Ya gimana orang dibentak-bentak melulu? Dan plus kedua tadi mengeluarkan statement bahwa yang satu buat perempuan, menarik perempuan. Udah kurang gimana? Saya udah ngikutin dia. Tapi, punya Ibu, suami, jauh umur, udah gimana? Yang saya yang penting anak, masa depan buat anak.
Tapi suaminya masih begitu aja. Ibu Siti Nggak ada tahu tadi ada sadarnya. batu pemikat wanita. Dulu, Bu. Itu masih disimpan tadi dia pertunjukan. Tapi katanya malu kalau misalnya Bu Siti lihat. Artinya ya masih cinta sebenarnya sama ibu. Tapi soal mertua, Bu. Mertua nggak betah diapain, Pak? Saya kok nggak pernah negor, saya. Pasti ada Mas Ardi. Negor nggak pernah. Dia bilang mungkin tersinggung motor, saya mungkin. Tega kamu. Tega. Bangunin aja langsung. Tega, kamu tega. Dupa. Saya minta dupa. Ya, sini. Ibu duduk dulu. Tolong dupa. Dupa yang udah dibakar. Kasihan anak. Sabar Terus ya. settingnya. Saya kasihan. Ibu Siti sabar ya. Oh, betulin Kasihan setting anak ini. saya. Diperlakukan begitu. Anak saya diperlakukan begitu, kasihan. Udah jahat. Sama anak saya jahat. Ya sabar ya, Bu. Anak saya jahat. Anak saya kasihan. Lakunya jahat. Bu. Tenang, tenang. Satu pertanyaan buat Mas Ardi. Kamu masih mencintai Sih. Kalau gitu saya ingin sita semua barang-barangnya. Tolong Bang Roy, saya mohon dengan hormat, mau tak kembalikan aja. Saya kok nggak percaya kamu akan balikin ya? Balikan. Hmm. Dan berjanji, ya, mohon deh. Buktinya apa? Saya tidak percaya. Saya mau tak kembalikan aja, udah saya pengen harmonis sama tangga saya. Anak saya udah gede-gede. Sama Kasihan dia istri pengen kamu baik. lah menderita kayak gini. Saya mohon ya. Coba Roy jelasin ke Pak Ardi deh, apa yang Roy lihat dari batu-batu ini, Roy? Yang saya lihat dari batu-batu ini sebenarnya memiliki energi Kasihan negatif. cucu saya. Kasihan cucu saya. Cucu saya kasihan. Ini Dudukin deh. Saya akan melakukan ritual. Saya mau buang itu semua batunya. Ini adalah hari terakhir kamu, Mas Ardi, untuk batu itu dan sampaikan selamat tinggal. kayak cucu saya ini mertuanya mungkin ada meninggal ya. Iya. Kasihan cucu saya. Belum lama habis. Iya. Habis 100 hari, belum lama ya. Oh belum 100 hari, Habis selamatan 100 hari. habis 100 hari. Baru habis selamatan 100 harinya. Istrinya kerasukan. Bisa Ada duduk kain nggak ya? hitam nggak sih? Kain hitam. Bisa diusir dulu nggak ya? Bisa. Ya sebentar ya Pak ya, kita usir dulu nih. Kita nggak akan bisa sih kayaknya. Yaudah di bawah aja ya. Iya, di bawah aja. Di bawah dulu deh. Biar di bawah dulu. Biar dibersihin dulu aja. Balik ke dunia normal. Bangun sekarang. Bangun. 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 Astagfirullahaladzim. Bangun. Apaan ini di mana? Astagfirullahaladzim, apaan? Ya Allah. Apaan? Ya Allah. Kenapa? Hah? Saya mau sita semuanya.
tanpa atau with or without permission, pokoknya saya harus ambil. Oke. Apakah Ibu Siti menyetujui? Setuju. Saya tuh ngelihat ya, Mas Ardi, mohon maaf banget saya harus ngomong seperti ini. Kamu harus hargain sang istri tampaknya. Kamu tahu tua-tua keladi, bukan? Bahasanya. Kamu entah kenapa, Mas Ardi, saya masih ngerasa cium hawa-hawa perempuan di sekitar kamu. Dan kasih Iya. saweran. Kuat, perempuannya kuat. Jujur. Dulu, sekarang udah enggak. Dari sifat kok. Nggak tahu. Nggak tahu gini ngomong pakai duit apa gituan. Dulu kan nyari uang gampang, sekarang susah nyari uang, udah tua. Mana sih? Memang nggak berubah, Bang. Berubah. Ya tahan ya Bu. Oh iya, Sabar dulu ya. emang iya, orang nyari uang gampang, sekarang nyari uang susah. Buat Iya, makan Pak udah Ardi, Pak tak Ardi. begini kok mau main perempuan. Udah enggak saya, udah sifat aku. Enggak saya. Percaya Bu? Belum. Saya lihat di jimat itu kalau nggak dihancurin akan adanya perpisahan antara anak bisa meninggal ataupun mereka bercerai. Saya lihat salah satu korbannya mungkin akan ada anak dan ada orang lain yang jadi tumbal. Rela Pak? Maksud saya, maksudnya Kalau misalnya anaknya ditumbal, ya enggak dong. Ya udah, saya minta kain hitam martil. disita ya Pak ya? Keluarin semua. Maksud saya mau tak kembalikan aja. Pak, Saya udah nggak mau. Saya minta bantuan kamu untuk ngambil. Bu, Bapak nggak rela ini untuk disita, gimana tanggapannya? Mohon maaf ya Pak, tangannya kedua. Ada lagi kah? Ibu maunya disita ya? Diambil, Ya. apapun resikonya. Ya. Bantu saya, Bay. Kamu butuh apa, Roy? Saya butuh barangnya, taruh sini. Sini deh. Ini semua batu-batunya ambil dari situ. Ambilin batunya. Ini juga buat perempuan kan ini katanya apa kotak apa. Sekarang saya pengen nih hancurin semua ini. Silakan Bu. Hancurin yang kencang. Udah, hancur, udah. Keluar api ya. Iya. Jadi dua tuh. Sekarang, nih, isi deh. Roy, itu dihancurin, kamu apa yang kamu lihat? Udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada powernya lagi, semua akan hilang. Tapi ada satu pertanyaan lagi di hati saya. Tampaknya Mas Ardi, Pak Ardi tidak rela untuk memperbaiki hubungan seperti ini. Kayaknya mereka akan terus berantem. Panas. Pak Ardi gimana Pak Ardi? Setelah dihancurin itu apa rasanya? Ya, gimana ya? Ya cuma istri nggak apa-apa lah. Sebenarnya berat nggak berat sih. Cuma nurutin istri saya apa boleh buat lah. Daripada keberatan tapi nggak apa-apa lah. Daripada di rumah berantakan dulu. Saya keberatan lebih baik. Saya sih berharap Ini ada yang ngalah salah satu. Kalau semua keras kepala, akhirnya kan bentrok. Udah. Saya minjem itu dong, apa telur ayam kampung. Ini saya ngelakuin ritual buat ibu. Nanti akan melakukan prosesi cleansing. Bukan saya yang cleansing sekarang, tapi ibu
sendiri yang cleansingin. Nanti saya ajarin ya, biar nggak. Kenapa ibu yang di cleansing, Pak? Karena dia istrinya. Oh, dan ada makhluk-makhluk lain yang... Jadi ibu meng-cleansing Pak Mas Ardi Oh, agar terbebas dari amarah dan segala macam. oke. Terakhir itu aja sih. Saya betul-betul Baik, ada? Bisa lagi diambil. Tapi nggak tahu, saya yakin Roy juga bisa merasakan yang sama bahwa dengan pengorbanan Pak Ardi bisa rela melepas semua jimat-jimatnya demi istri dan anak-anak. Itu satu bukti bahwa memang Bapak masih ya menginginkan keselamatan istri dan anak-anak ya Pak ya. Betul ya, dibanding jimat-jimat itu. Karena justru ya mereka ketakutan, kan Bapak sendiri yang keganggu tadi. Ke kamar mandi nggak berani, kesana nggak berani, ketakutan kesana kesini. Saya nggak takut. Iya, tapi mereka yang ketakutan kan ya Karena Pak. saya- Dan itu berarti mengganggu Bapak juga kan, pasti nggak nyaman juga di rumah kalau penuh rasa takut kayak gitu ya Pak. Nah mudah-mudahan kalau tadi Roy lihat begitu itu dihancurin, apakah di rumahnya justru akan bersih juga atau masih ada yang harus dilakukan, Roy? Rumahnya tampaknya setelah dihancurkan agak lebih bersih sih. Tapi Angker banget mobil. Emang angker. saya ajarin. Kalau suami kamu lagi agak-agak ini, kamu bacain dalam hati sebentar aja. Doain deh. Nah, sekarang kamu doa yang kencang ya. Terus deh gitu ibu tangannya kayak gini. Gosokin. Ini nih. Keluarin. Terus lalu terakhir gituin. Dihancurin ke sini. Tapi kamu doanya enggak sih sebenarnya. Tapi benar-benar gini nih. Terus udah gitu di kepalanya itu. Itu kalau lagi gimana, Roy? Kalau lagi apa itu namanya? Tantrum, apalagi tiba-tiba hilang kendali gitu. Betul. Udah kan hasilkan ituin dulu di badannya, terus terakhir gituin. Pecah. Iya, Kamu harus- kalau lagi hilang kendali aja, Bu. Nah, sekarang lakuin proses ini. Ini keselamatan rumah tangga. Langsung dipecahin ke kepala. Itu cleansingnya kayak gitu kan? Oh, oke. Iya. Kami mohon maaf ya Pak ya sekali lagi ya. It's okay. Tapi ini demi keutuhan keluarga Bapak. Tuh istrinya masih sayang tuh, masih ngelapin. Kurang apa coba? Masih cari Kalau nggak sayang perempuan. mah udah tinggal kapan tahu Pak, kan lihat anak aja. Lihat begitu sayang tuh. Iya. Pak Ardi jangan cari-cari perempuan lain. Udah Bu, udah. Gak apa-apa. Bang Taruh Roy, di bawah aja, taruh di sini aja. Taruh di sini aja Ibu. Bang Roy, Ya. saya tuh sebenarnya udah berhenti, udah nggak perempuan, udah tipal, nggak mau lagi. Yang dulu tak akuin sampai dia berantem sama yang muda juga pernah. Rupanya pernah berantem, aku udah beneran dia emang sih. Iya udah Akuin. punya, bentar lagi punya cucu juga ya Pak ya. Iya, Ya Bu ya. Udah punya mantu jadi itu udah punya Iya. mantu. Oke. Terima kasih Pak Ardi dan Bu telah memberikan inspirasi juga buat semua orang yang menonton. Mungkin pemirsa di rumah juga punya kasus yang sama dan harus bagaimana. Jadi udah tahu. Iya. Karena memang ya komunikasi suami istri nggak boleh ada yang ditutupi seharusnya. Iya, Apapun betul. itu ya. Apapun itu. Kamu ada tanggapan Devita? Atau ada yang mau disampaikan ke Pak Ardi dan juga Ibu Siti? Ya mudah-mudahan setelah dari sini rumah tangganya jadi makin harmonis. Terus kalau ada masalah juga kepala dingin aja. Kan udah sama-sama tahu kesalahannya apa. Jadi ya udah. Ibu Siti, Pak Ardi, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini jangan sampai ketinggalan surat nikahnya sama kartu keluarganya. Belum mau digantikan ya Bu? Tapi Bang Roy, saya minta izin Bang Roy. Boleh. Silakan. Bang, minta izin. Monggo. Ini bagaimana bangke-bangke mau tak bawa lagi nggak apa? Bangke-bangkainya Nanti tim kru akan membantu membereskan. nggak usah dibawa Pak, nggak usah dibawa lagi. Nggak usah, udah biarin nggak usah. Iya, ini ya Pak ya. Dari jimat-jimat itu ada sosok ini yang di dalam situ dan mengganggu keluarga Bapak dan Ibu.